Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Desa Benda, kembali lagi di Teras Desa Podcast, obrolan santai tapi penuh makna, Local Talk Real Impact. Tagline-nya Local Talk Real Impact gitu ya. Walaupun perbincangannya kita dengan lokal-lokal dan sebagainya, tapi mudah-mudahan bisa berimpact real, nyata gitu ya. Terus pada malam ini kita kedatangan 3 pemuda. Nah, kalau kata Bung Karno, beri saya 10 pemuda akan kuguncang dunia, ya. Tapi kalau di Desa Benda, beri saya 3 pemuda akan kugoyang Desa Benda. Oke, baik. Pada malam ini kita akan ngobrol-ngobrol berbincang-bincang dengan siapa ini? Muhammad Nirman Maulana Dari MA Takwa. Takwa, rumahnya di Manggis Girang. Manggis Girang. Satu lagi nih perempuan satu-satunya. Gista Widya Widya Hernawati. Dari KP Babakan Kencana. Sekolahnya di MA Takwa. Oh, sama berarti ya. Ya. Apa aja tadi pura-pura nggak tahu. Ini satu lagi. Saya rumah di Kampung Manggis Hilir, RW 3 ya, sekampung. RT 2. Oh, Sakarula Adena. Sekolah, asal sekolah Manfaat Bogor. Gitu ya. Nah, tadinya Karena pengen aja di luar. pengen aja gitu ya. Bukan cari alasan. Gak mau di situ lagi. Oh iya. Mudah-mudahan walaupun sekolahnya berbeda-beda dari desa yang sama, mudah-mudahan bisa jadi kebanggaan desa benar nggak? Betul. Terus ini nih mau nanya nih, awalnya kalian ikut Paskibra ya, Paskibra ya, bukan Paskirba, Paskibra ya. Ya, pasti berat. Ya mudah. Alasannya kan ikut tuh kenapa sih gitu? Mungkin bisa dari Gista dulu. Kalau dari Gista udah tertarik ikut Paskibra tuh dari MTSK. Tapi karena Gista kan angkatan corona ya. Udah kelas 9 tuh kan udah gak bisa ikut eskul. Nah, kebetulan pas Gista masuk SMA tuh ada eskul Paskibra. Nah, Gista ikutan. Terus kan pelatihnya tuh Kang Nurdin. Beliau juga Purna Paskibra Kecamatan Cicurug tuh tahun 2014. Terus Purna Paskibra Kabupaten Sukabumi tahun 2015. Beliau juga sering cerita gimana sih keseruannya, rasanya gimana. Terus Gista tuh makin tertarik buat ikutan. Dan alhamdulillahnya di tahun 2025 ini Gista ada rezekinya bisa masuk Paskibra Kecamatan. Itu Kak. Oh gitu. Jadi ada ketertarikan tersendiri ya, karena emang suka Paskibranya gitu ya. Iya, Kan Kak. ketertarikan jadi pengen ikutan. Jadi salah satu tujuan ya achievement kamu ya untuk ikut Paskibra di kecamatan juga ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa kelas berapa sekarang? Kelas 3. Oh kelas 3 ya. Udah nggak bisa ikutan lagi berarti ya? Gak bisa. Nggak bisa, harusnya ikutan di IKN jadi tingkat nasional gitu ya. Mungkin yang ini ya, ya. Kelas berapa? Kelas 11. 11 ya, ada kemungkinan nggak pengen ikut ya? Karena pernah ikut di kecamatan, sekarang pengen ke nasional. Kayaknya nggak bisa, soalnya yang dicari Paskibra Kabupaten itu kelas 10. Kelas 10, Ya, jadi kelas 10 yang mau ke kelas 11. Ya. Kenapa coba pengen ikutan Paskibra? Bukan pengen sih, tapi diajak. Oh diajak. Terus sekaba-kaba? Bawa sekaba-kaba pan? Enggak. Ini dalam kebaikan ya? Ya. Nah, kenapa pengen? Tadi kan diajak. Ya. Diajaknya oleh siapa? Nah, jadi awalnya tuh kan lagi latihan persiapan buat lomba pramuka di PN Pertanian SMKN 1 Cibadak. Nah, pas lagi beres-beres selesai latihan tuh ada Kang Nurdin ngajakin lah buat seleksi di kabupaten. Kaget di situ teh, karena basicnya juga gak ada, paling cuma tahu hadap kiri hadap kanan langkah tegap, itu pun gak seberapa. Kaget juga di situ teh diajak tiba-tiba ke kabupaten. Nah dari pulang dari sekolah tuh mulai dicari-cari lah apa Paskibra teh gimana gitu, awalnya apa, sejarahnya gimana, ada apa aja di Paskibra gitu.
Jadi karena diajak. Ya. Tapi karena bersungguh-sungguh juga pada saat prosesnya bisa terpilih juga kan ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi suatu kebanggaan buat orang tua, buat sekolah, buat warga desa Benda juga ya, buat desa Benda juga di kebanggaan. Nah, satu lagi, kenapa pengen ikutan? Oke, Irfan sendiri pengen ikutan paskibra tuh awalnya emang keinginan sendiri, tapi banyak juga yang ngedukung, misalkan kayak dari orang tua, dari teman, dari pelatih. Jadi dari situ tuh kayak membangunkan semangat buat ikutan paskibra kecamatan. Nah awalnya juga lihat temen masuk kecamatan, nah kan masa dia bisa, Irfan nggak bisa. Jadi nah Irfan tuh kayak termotivasi lah dari situ buat masuk kecamatan, paskibra kecamatan. Awalnya sebelum ke kecamatan tuh kelas 10 PPI dulu, pasukan pengibar Indonesia. Nah di situ Irfan gak masuk, gak lolos yang tahap keduanya. Waktu nggak lolos kayak udah patah semangat di situ. Jadi tahun 2024 nggak ikutan. Tahun 2025 baru ikutan lagi. Di situ semangatnya mulai ada lagi buat ikutan paskibra. Terus juga masuk paskibra ingin membanggakan keluarga tersendiri lah. Terus ngebanggain sekolah, nyari nama baik buat sekolah. Jadi Irfan sendiri ikut paskibra gara-gara seperti itu. Luar biasa ya teman-teman, ada semangat yang terus mengibar dalam hatinya untuk ikutan dan nggak pantang menyerah gitu. Kadang ada dropnya kita juga kalau menjadi sesuatu ya ada drop. Kadang-kadang karena ada sesuatu hal jadi kita bikin semangat pasti ada gitu. Nanti di satu titik kalian akan merasakan hal yang sama seperti itu. Nih udah ikutan nih seleksi Ya. gimana pas dikasih tahu kalian lolos? Gimana ya? Bengong. Ya gak tahu soalnya karena ikutan juga karena Diajak ya? Diajak. Terus tiba-tiba lolos? Ya kan lihat juga tahap seleksinya apa aja, ada seleksi kesehatan gigi. Nah di situ agak minder kayak harus rapi, sementara gigi saya itu kan gak rapi ya. Udah agak minder di situ, wah ini mah udahlah, gak apa-apa gak lolos juga, yang penting ikut ikut hitung-hitung cari teman baru juga di sana. Nah pas ada pengumuman lolos bingung juga di situ teh, jadi gak expect, sedih ada, senang ada, gak tahu kenapa. Campur aduk ya? Ya campur aduk. Kok bisa kepilih gitu ya kan? Betul, gitu. Kalau bisa gimana pas kau? Pastinya senang ya kak, tapi sedih juga soalnya kan dari awal kita latihan tuh buat ikut seleksi itu 8 orang, tapi yang lolos tuh cuma 2 orang gitu kan, dari awal berjuangnya 8 orang gitu. Tapi teman-teman yang nggak lolosnya itu ikut dukung juga? Ikut, nonton juga ya. Pan? Buat Irfan sendiri sebenarnya emang kayak tadi sama kayak Nirman. Perasaan campur aduk lah gitu, mau sedih tapi seneng, mau seneng tapi sedih lihat yang gak lolos. Ya gimana lagi, ya kalau udah kepilih ya tinggal dilanjutin ke perjalanan selanjutnya gitu. Prosesnya tinggal dilanjutin. Jadi ya udah, kita cuma bisa bersyukur aja kalau udah kepilih. Alhamdulillah. Terus pas tahu nih orang rumah gimana? Setelah tahu orang-orang rumah gitu, orang teman-teman terdekat tuh sebenarnya mereka juga kaget, bisa ya gitu? nggak nyangka gitu bisa masuk kecamatan paskibra kecamatan, soalnya nggak ada niatan sama sekali buat masuk kecamatan Cigombong. Tidak berharap tinggi untuk jadi nggak berharap tinggi, tapi ketika emang kenyataannya gitu terus berjuang terus latihan, ada kemungkinan masuk kan seperti itu. Ya, kayak optimis dulu aja, optimis masuk. Itu gimana? Pas. Udah ya? Lu bating. Apa? Karena banyak kalau semua jadi tektokannya itu lumayan ya. Kadang kesini kadang kesana, ternyata ya udah gitu. Oke. Bisa nih menurut kamu yang paling berat pada saat latihan tuh
latihan apa sih? Kalau menurut Gista itu latihan fisik. Fisik ya? Ya soalnya kan peraturannya beda jadi lebih ke fisik. Fisik ya? Ya kaget gitu. Pas awal-awal. Pasti kan kamu kan tadi apa namanya udah tertarik dengan paskibra ya? Iya. Otomatis kan emang pada dasarnya latihan fisik kan ya gitu. Kalau dari segi mental udah dipersiapin gitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, karena emang niatnya mau ikut paskibra ya. Iya. Karena kan tahu latihan paskibra itu tegas dan disiplinnya itu sangat luar biasa gitu. Kalau saya ikut ini nggak tahu juga sih, kayaknya nyerah aja gitu. Harus latihan di siang hari gitu kan, benar nggak? Ya. Pak Firman gimana? Pas awal latihan ya, paling ya kaget aja, kayak apa sih dimarahinya kayak terlalu tegas gitu. Kaget soalnya kan Kan lemah lembut ya gitu. ya pendiam lah Irman ya, Irman pendiam jadi gak terlalu banyak bicara lah. Tiba-tiba pas latihan itu dimarahin ya, awal-awal agak kaget. Pas udah minggu ke-3 ke-4 ya udah mulai terbiasa lah. Kayak itu teh, marahan itu teh buat motivasi, dorongan buat kita untuk lebih baik gitu. Berapa bulan persiapannya ke 17 Agustus? Awal latihan tuh tanggal 7 Juli. 7 Juli. 7 Iya. Juli, hampir sebulan setengah ya? Iya betul. Sebulan setengah. Kan Dari Irfan sendiri, yang paling berat pada saat yang latihan. paling berat saat latihan itu pas lagi posisinya lagi siang hari. Nah itu kan di siang hari itu digojlok, digojlok latihannya buat fisik, buat mental. Jadi kayak sebelum masuk tuh udah dipersiapin. Jadi latihan dulu di sekolah, mental mah udah gimana ya? Karena emang udah siap gitu. Karena emang udah siap, apapun jadi yang terjadi ya nggak apa-apa, is okay gitu. is oke aja ya. Is okay ya. Nih buat Gista nih sebagai cewek paskibra, Ya. otomatis kan fisik berbeda jauh dengan laki-laki nih. Latihannya sama nggak? Ya. Cewek dengan cowok Sama ya. sama ya? Porsinya sama. Sama. Berarti pada latihan itu nggak bakal ngerasa gitu, capek, nyerah. Pernah ada pikiran kayak gitu. Tapi kan ingat teman-teman yang lain juga pasti capek tapi masih semangat. Terus ingat juga kan perjuangan Gista tuh apa sih ikut seleksi gitu. Terus pas ingat pelatih juga pasti lebih capek dong gitu ngelatih kita. Jadi semangat lagi. Lagi ya. Tapi pada saat proses di apa ya namanya pelatihan, ada nggak sih teman-teman seperjuangan bukan dari sekolah kita tapi di yang lain juga full di Kecamatan Cicurug kan? Ya. Di tengah jalan ada yang keluar nggak gitu atau Ada. ada juga? Ya. Boys. Udah nggak usah itu, nggak usah. Nah, ini buat Irfan nih. Kan ini beda nih. Iya. Gitu. Kalau apa ya namanya suasana mungkin sama-sama aja kali ya. Sama suasana sama. Mungkin suasananya mungkin sama kali ya. Cara pelatihan juga nggak bakal beda jauh kali. Nggak bakal beda jauh. Tapi kalau yang paling berkesan nih menurut Irfan pada saat pelatihan di sana, momen apa sih itu? Ada yang berkesan nggak sih? Yang paling berkesan waktu Hamin jam sebelum hari H. Pokoknya waktu sebelum pengibaran tuh kan kita kayak renungan dulu. Nah itu momen paling apa ya? Paling diingat lah gitu. Kan waktu Hamin Hamin 1 hari itu kita nginep dulu. Malamnya suruh istirahat. Pas malamnya di luar apa ya? Di luar ekspektasi pasukan lah gitu. Tiba-tiba di situ jam 2 pagi tuh kita dibangunin. Disuruh pemanasan gitu. Nah kan gitu kita di situ masih apa ya? Masih ngantuk lah gitu. Terus disuruh pemanasan, disuruh kayak PBB gitu. Nah kan kita lagi PBB noh. Kayak langkah tegap. Orang-orang udah berhenti, kita masih jalan. Karena nggak kedengar itu masih ngantuk. Pas lihat ke belakang orang-orang udah balik lagi. Itu kayak momen paling keinget lah gitu. Pas habis dari situ pemanasan udah ngantuknya udah hilang, baru kita masuk ke ruangan. Udah kita di situ masuk ke ruangan teh ngelihat gitu perjuangan kita latihan dari awal sampai akhir di videoin lah gitu. Jadi kayak dokumentasinya gitu. Ya dokumentasi dari awal sampai saat itu waktu hari hanya itu. Nah kita divideokan
kita di situ renungan, kayak lihat lah gitu hasil-hasil perjuangan kita, di mana hasil-hasil kerja kerasnya kita tuh kayak gimana gitu, kita diliatin. Nah itu kayak momen yang paling gak bisa dilupain dari Irfan sendiri. Nih kalau buat Irman nih, menurut kamu mana yang lebih susah, jaga kekompakan tim atau jaga ketegasan muka biar nggak senyum? Kalau dari Nirman mungkin kekompakan tim ya. Bukan tim ya? Ya kalau ketegasan muka masih bisa diatur lah, kalau mau senyum juga masih bisa sama diri sendiri. Kalau kekompakan tim kan nggak mungkin sama satu orang ya. Iya. Harus sinkron satu sama yang lain gitu. Jadi itu sih yang paling susah. Emang pas kibra nggak boleh senyum? Ya boleh aja sih, tapi ada waktunya. Kalau lagi latihan yang Emang harus pada serius. saat proses nih, itu bisa tidak senyum gitu? Nggak. Oh, boleh itu buat cewek. Buat cewek boleh. Boleh. Oh pantesan bagus mukanya kalau cewek pas Ya. kibra itu ya. Karena emang mungkin boleh senyum kali ya. Ya, Kalau cewek cowok harus tegas. Ya, Jadi ya biar kelihatan gagah. gagah ya. Ya. Di cowok juga sama. Ciuman juga sama. Gitu ya. Banyak kan kalau laki-lakinya senyum nggak enak juga, bener sih, Ya, bener nggak ya, gagah ya, sih, betul. bener nggak gagah ya. Harus serem lah. Terus gagah itu laki-laki maco gitu ya. Ini kan sekarang udah apa namanya, jadi purna paskibra lah, Iya. ya kan, udah selesai pelaksanaannya. Ada perbedaan nggak sih setelah dan sebelumnya gitu, sebelum dan sesudahnya sekarang dari segi kehidupan, kedisiplinan Oh, ya, gitu, pasti ada. atau pas pulang dari kecamatan kita lebih cinta tanah air gitu kan? Coba dari Gista gimana? Kalau dari Gista, selesai paskibra itu Gista jadi lebih percaya diri. Jadi Ya, jadi sangat berpengaruh nggak? sangat berpengaruh. Soalnya kan awal tuh Gista tuh pemalu gitu. Pemalu. Ya, malu, gak berani ngomong depan. Pemalu apa dia? Kan kamu satu sekolah? Kan beda kelasnya. Oh udah kelasnya Iya. gitu. Ya beda. Itu kalau ini kelas kan? Iya kakak kelas. Kamu gimana? Apanya? Enggak, lanjut aja. Oke, Pan, gimana Pan? Di Irfan sendiri sudah paskibra, Ya. tentu jelas teman, sangat jelas beda lah gitu. Yang biasanya leha-lehe gitu, pakaian gak rapi, karena? nggak disiplin. Sekarang udah masuk paskibra tuh kayak ngerasain waktu itu sangat berharga lah gitu. Jadi nggak bisa buang-buang waktu sedikit diisi sama apa ya, sama kayak ngerjain tugas. Jadi kayak gimana caranya waktu itu nggak kosong gitu. Jadi lebih disiplin aja. Berdisiplin aja ya. Berarti kan pengaruh. Sangat berpengaruh. Pengaruh ya. Berarti kalau kalian ada apa namanya? Sekarang kan gubernur ada peraturan baru tuh tentang anak yang mungkin hyperaktif ya. Bukan nakal tapi hyperaktif dibawa ke barak. Berarti kan bisa, apalagi di barak ya. Ya. Militer mungkin tegasnya akan lebih berpengaruh gitu. Menurut kalian setuju nggak sih? Setuju nggak? Orang yang hyperaktif bawa ke barak? Setuju aja sih. Iya ya. Ya. Karena banyak manfaatnya ya. Ya banyak. Kita ibaratnya di kecamatan aja yang waktunya singkat, ya dengan pelatihan seperti itu, ketegasan kedisiplinan berpengaruh terhadap diri kita masing-masing ya. Ya. Pak, Apalagi gimana, di Pak? barat. Kalau Irfan sendiri setuju. Setuju ya? Tapi baik lagi sama diri merekanya juga. Kalau misalkan udah masuk barak tapi tetap berubah ya tuh, berarti diri mereka yang harus apa ya, introspeksi diri. Kalau misalkan masuk barak ya. percuma mah mendingan nggak usah. Misalnya diaku bapak aing, anak bapak aing, gitu kan gitu. Pak Urang. Gitu. Mungkin Pak Dedi, siapa tahu nanti bisa main ke Desa Benda gitu. Nanti kalau ada siswa yang hyperaktif nanti saya bawa, nanti kasih tempat untuk pelatihannya. Oke. Kalau soal latihan kan suka di pagi hari, ada Pagi. Pagi, siang, sore. Ya. di siang sore. Ya. Lebih enak yang mana? Lebih enak pagi. 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 Ya pagi. Pagi. Kenapa? Ya masih segar aja gitu bawaannya. Ya. Lebih fresh. Paling berat? Paling berat siang. Siang ya. Siang. Nah, udah panas di lapangan. Sama matahari tuh kayak udah bersahabat lah sama matahari.
sekarang kan pakai sunscreen. Tapi dibolehin lo pakai ibaratnya skin kan lebih kepada biar kulit kita nggak kena sinar matahari karena pakai sunscreen atau apa namanya hand body. dan sebagainya boleh. Ya boleh, tapi kayak yang terlalu berlebihan kayak makeup itu gak boleh. Paling buat ngejaga kulit aja gitu, boleh kayak sunscreen, sunblock. Nih dari pengalaman paskibra apa yang kamu pelajari Nirman Yang pelajari yang kamu pelajari dari paskibra, baik dari latihannya atau baik dari cara pandang kamu terhadap paskibra atau bagaimana kedisiplinan itu merubah saya seperti apa gitu. iya. Menurut kamu gimana? Menurut Yaman Apa yang kamu pelajari di paskibra? banyak sebetulnya. Contohnya tadi disiplin, karena Nirman ini kan ya apa ya, kadang kalau main HP itu suka gak inget waktu. Ya gak inget waktu, kayak scroll aja terus. Nah udah keluar dari paskibra kayak udah kayak ke manage lah waktu itu. Kayak waktu sekian buat main HP, sekian lagi buat belajar gitu ya. Itu bagus berarti manajemen Ya. waktu Ya. Manajemen waktu itu sangat penting, baik buat yang anak paskibra atau buat teman-teman semua yang lagi nonton juga ya. Manage waktu itu penting karena nggak kerasa scroll HP itu tahu-tahu udah maghrib aja. Iya betul. Oh, dari subuh gitu. Pan Mutipan, apa yang dipelajari di paskibra Mutipan? Menurut Irfan, dari paskibra itu yang bisa kita ambil apa ya? Dari jarang kita ketahui lah gitu, jarang kita sadari. Paskibra bisa membawa dan bisa bikin kita tahu tuh bahwa paskibra tuh bisa membuat kita sehat. Jadi kita pola makan dijaga, pola tidur dijaga. Jadi serba sehat lah kalau paskibra. Makan juga nggak sembarangan. Terus olahraga. Jadi pokoknya kita kayak belajar lebih tentang kesehatan di paskibra tuh. Karena kesehatan tuh sangat penting di paskibra. Kalau udah rusak fisik kita kita nggak bisa ngelanjutin latihan gitu, nggak bisa jadi paskibra. Boleh tadi dia ada manajemen waktunya ya. Ada tadi apa pola hidupnya yang harus sehat, baik pola makannya, pola hidupnya harus sehat dan sebagainya. Kalau menurut kamu apa yang dipelajari dari paskibra? Ya nggak beda jauh sih. Udah jauh ya? Ya. Tapi ada satu lagi lebih kepada rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Meningkat kan? Ya, Ya kan? iya betul. Yang tadinya kita merasa nggak terlalu merasa bahwa kita tuh nggak cinta, tapi setelah pas ikutan paskibra Cinta. merasa ya. Ya, betul. Nah, kenapa itu? Karena mungkin kita udah terbiasa di paskibra gitu. Lagi ya. Kan Gista tuh pas udah ikut paskibra tuh jadi tahu gitu, Gista belajar jangan mudah menyerah gitu. Ternyata yang Gista anggap itu mustahil, kalau Gista terus berusaha, Gista bakal bisa lewatin apa yang Gista anggap mustahil itu, Kak. Kayak latihan paskibra gitu. Ya, luar biasa sih ya buat adik-adik kita. Mudah-mudahan nanti buat teman-teman juga yang adik kelasnya bisa persiapan nih buat tahun depan ya. Untuk jadi anggota paskibra baik kecamatan, baik kabupaten. Mudah-mudahan di desa Benda juga ada yang dari masuk ke tingkat nasional gitu kan. Ya kan, suatu kebanggaan ya buat desa Benda juga gitu kan. Kota paskibra di desa Benda. Mudah-mudahan ya nanti adik-adik kita yang lainnya yang buat nonton juga. Terus terakhir nih, pesan-pesan nggak buat teman-teman? Ada. Nah, buat teman-teman atau adik-adik yang mau masuk paskibra, cobalah masuk paskibra biar kalian tahu gimana rasanya sih jadi seorang paskibra dan jadi petugas pengibar bendera, mencoba mengibarkan bendera merah putih. Terus buat adik-adik juga jangan takut buat masuk paskibra, karena kalian belum tahu gimana rasanya dan seseru itu masuk paskibra. Jadi jangan takut, ayolah masuk paskibra gitu. Maupun Cicurug kalau enggak Cigombong. Dari mana deh pesan-pesan buat teman-teman atau adik kelasnya? Paling kata-kata aja. Ya apa?
Teruslah berdoa sampai kamu bisa merasakan atau melihat atau merasakan apa yang kamu doakan. Gitu. Kamu enggak? Ada Kak. Apa? Ketika dalam prosesnya jangan pernah takut gagal. Justru setelah gagal itu kita jadi tahu apa kekurangan kita dan kita bisa mencoba menjadi lebih baik gitu. Ya. Luar biasa ya pada adik kita ini. Jadi berpengaruh kedisiplinan yang ditanamkan dalam pelatihan paskibra. Saya bisa ngeliat dari adik-adik ini udah percaya diri, public speaking sudah bagus, ya kan, luar biasa. Apalagi kalau emang kedisiplinan itu terus dijaga, ya, karena kan kalau nggak dijaga itu kembali lagi ke awal, Ya, benar nggak ya? betul. Benar gitu. Jadi, tetap dijaga. Tadi manajemen waktunya, pola makan, pola hidup dan sebagainya. Bahkan bila perlu ditingkatkan lagi, ya kan? Gitu. Terakhir nih, mungkin ada nggak mimpi lain yang mau dikejar setelah lulus sekolah? Oke, buat Irfan pasti tentu ada buat dikejar ke depannya. Apa tuh? Kayak pengennya masuk apa pendidikan lebih lanjut, kayak masuk TNI, polisi kayak gitu. Tapi tergantung dari usahanya kita dari sekarang. Ya, mudah-mudahan kita doakan sama-sama ya bisa tercapai cita-citanya. Kamu bisa? Kalau setelah lulus, insya Allah mau gitu masuk perguruan tinggi, lanjutin. Insya Allah bisa mau jadi guru. Guru luar biasa ya. Mudah-mudahan banyak guru-guru yang sebelumnya kan kalau sekarang kan ya, bisa dibilang guru itu minatnya sekarang udah berkurang. Iya. Benar nggak sih? Iya. Jadi sangat salut ketika emang ada teman-teman yang mau bercita-cita jadi guru. Ya, kamu dari mana terakhir nih? Paling dari Nyaman sama kayak Tegista mau ngelanjutin ke perguruan tinggi. Iya. Cita-citanya ada lagi nggak? Di bidang apanya? Bos muda, petani muda. Luar biasa buat kami muda. Banyak lahan di Bangkirang. Ya betul. Ya, kita buat lebih hijau desa Benda ini. Ya. Baik, teman-teman, luar biasa malam hari ini kita ngobrol dengan anggota Paskibra 2025 ya. Semoga motivasi dari adik-adik ini bisa sampai ke teman-teman yang lagi nonton ya. Mungkin itu saja pada malam hari ini. Bro santainya dilanjutkan lagi di episode berikutnya, tetap di Teras Desa Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, itu doang. Alhamdulillah.